Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan senang berjumpa kembali dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Kita akan sharing kali ini tentang kesehatan ambing atau glandula mamai ya, dan pengaruhnya terhadap produksi susu. Nah, ini sangat penting ya, karena kenapa ya, tempat memproduksi susu itu adalah di ambing atau di glandula mamai itu tersebut ya, untuk sapi perah atau sapi yang lain tentunya, ataupun untuk ternak perah. Nah, penyebab masalah kesehatan ambing ini ya, bisa banyak hal yang bisa terjadi ya. Misalnya karena mastitis, ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, berikut ini adalah penyebab utama yang bisa berkontribusi terhadap gangguan kesehatan ambing. Yang pertama itu adalah penyebab infeksi atau mikroorganisme patogen. Nah, bakteri bisa dari jenis Staphylococcus aureus ya, bisa infeksi kronis dan kadang sulit diobati nantinya ya. Kemudian juga bisa juga Streptococcus agalactiae ya, sering terjadi pada ambing yang dan ini akan mudah menyebar nantinya ya, menyebar ke yang lain, menulari istilahnya. Kemudian ada Escherichia coli yang umum terkait dengan lingkungan yang tidak bersih alias kotor ya. Kemudian jamur ya, infeksi akibat jamur dapat terjadi jika ada penggunaan antibiotik jangka panjang misalnya. Kemudian juga bisa terjadi karena virus ya. Jadi beberapa virus dapat menyebabkan peradangan ambing, meskipun kasus ini jarang terjadi. Kemudian juga ada protozoa ya, infeksi protozoa seperti Mycoplasma juga dapat memicu terjadinya mastitis nantinya. Nah, ada beberapa faktor lingkungan ya, juga bisa menyebabkan terjadinya kondisi ambing yang tidak sehat tentunya. Kebersihan kandang yang buruk ya, kotoran dan kelembapan yang tinggi ya, menjadi media yang subur bagi pertumbuhan bakteri. Kemudian terjadi kontaminasi alat pemerah ya, alat pemerahan ya. Alat pemerah ya, pemerahan ini yang tidak steril dapat menyebabkan menjadi sumber infeksi nantinya. Kemudian kondisi cuaca yang ekstrim selalu berubah. Nah, suhu yang terlalu dingin ataupun panas ini dapat menurunkan daya tahan tubuh ternak sapi kita atau sapi perah kita dan membuatnya lebih rentan terhadap terjadinya infeksi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, manajemen pemerahan yang buruk. Jadi teknik pemerahan yang tidak tepat, misalnya tarikan kasar atau pemerahan yang tidak sempurna, ini dapat melukai ambing ya. Kemudian alat pemerahan yang rusak atau tidak terawat. Nah, tekanan berlebih atau vakum yang tidak stabil pada mesin pemerahan dapat menyebabkan trauma pada jaringan ambing nantinya. Bisa ini akan membuat trauma pada ambing ya, ambing ternak perah kita. Nah, sekarang yang keempat itu trauma fisik pada ambing, misalnya cedera akibat benturan ya dengan kandang ya, ataupun terjadi goresan ataupun gesekan dengan lingkungan sekitar seperti pagar ataupun lantai yang kasar ya. Kemudian juga gigitan serangga ataupun hewan lain yang menyebabkan luka terbuka dan bisa terjadi infeksi nantinya. Yang kelima ya, ada faktor yang lain yaitu faktor nutrisi, misalnya ya defisiensi mineral ataupun vitamin ya. Kekurangan selenium, vitamin E atau zinc dapat menurunkan kekebalan ambing.
Berikutnya adalah kualitas pakan yang buruk. Pakan yang terkontaminasi jamur atau mikotoksin juga bisa mempengaruhi kesehatan ambing. Kemudian yang keenam, faktor hormonal dan fisiologis, misalnya stres saat laktasi. Nah, produksi susu yang tinggi meningkatkan tekanan pada ambing sehingga rentan terhadap terjadinya infeksi. Kemudian perubahan hormonal, ya, masa awal atau akhir laktasi seringkali menjadi periode rentan terhadap terjadinya mastitis. Kemudian yang ketujuh, ya, keturunan ataupun genetik, ya. Beberapa sapi memiliki ambing yang secara genetik lebih lemah, ya, sehingga lebih mudah terkena infeksi. Yang kedelapan, ya, kontaminasi air ataupun bisa masuk melalui pakan, ya. Jadi air yang kotor ataupun pakan yang tercemar bakteri patogen dapat menjadi sumber infeksi. Nah, pencegahan sekarang, ya. Untuk mengatasi penyebab-penyebab tersebut penting untuk menjaga kebersihan, mempraktekkan teknik pemerahan yang benar, ya, dan memberikan pakan yang berkualitas dan memonitor kesehatan sapi secara teratur. Dengan pencegahan yang baik, resiko gangguan kesehatan ambing dapat diminimalkan. Berikutnya adalah pengaruh terhadap produksi susu. Masalah kesehatan ambing seperti mastitis, ya, ini memiliki dampak yang signifikan terhadap produksi susu, dan pengaruhnya juga mencakup aspek kuantitas, kualitas, dan ekonomi tentunya, baik bagi peternak maupun industri pengolah susu, ya. Nah, berikut ini adalah detail pengaruhnya. Yang pertama, jelas, ya, terjadi penurunan kuantitas produksi susu. Nah, kalau misalnya terjadi kerusakan jaringan ambing, ya, infeksi yang menyebab peradangan, ya, yang merusak jaringan penghasil susu, terutama di dalamnya itu ada yang berperan itu ada alveoli, ya, sehingga produksi susu jelas ini nantinya akan berkurang sangat drastis, ya, kalau alveolinya sudah terserang ataupun terjadi kerusakan pada alveoli. Kemudian penurunan efisiensi pemerahan. Ambing yang terinfeksi seringkali menghasilkan susu lebih sedikit. Karena apa? Karena rasa sakit dan ketidaknyamanan saat diperah yang terjadi pada sapi perah kita. Kemudian berikutnya adalah pengurangan produksi susu hingga 30-50%, itu bisa saja terjadi, ya. Misalnya, ya, pada kasus mastitis klinis, ya, penurunan produksi susu bisa sangat signifikan. Karena apa? Mastitis subklinis ini juga akan mengurangi produksi meski sering tidak terdeteksi, ya. Jadi ini harus hati-hati terhadap mastitis ini. Kemudian penurunan kualitas susu, misalnya, ya, kandungan sel somatik yang tinggi, SCC, ya. Infeksi ini akan meningkatkan jumlah sel somatik dalam susu. SCC ini, sel somatik ini, ya, yang tinggi menunjukkan adanya inflamasi dan membuat susu tidak memenuhi standar kualitas nantinya. Dan apa yang terjadi? Mau dijual juga akan repot, akan terjadi kesulitan nantinya. Kemudian perubahan komposisi susu, jadi penurunan lemak dan protein. Infeksi ini akan mengurangi kadar lemak dan protein susu yang merupakan komponen penting untuk produk olahan susu. Kemudian peningkatan kandungan garam, jadi konsentrasi natrium dan klorida meningkat akibat kerusakan membran sel alveolar. Kemudian penurunan laktosa, produksi laktosa menurun yang dapat mengurangi rasa manis alami susu. Nah, berikutnya adalah perubahan warna dan tekstur. Susu bisa tampak berwarna kekuningan atau memiliki tekstur abnormal seperti menggumpal, terutama pada mastitis klinis, ya. Kemudian peningkatan resiko kontaminasi, misalnya ada residu antibiotik, ya. Susu dari sapi yang dirawat dengan antibiotik yang sering kali, ya, mengandung residu yang berbahaya jika dikonsumsi
oleh konsumen ataupun manusia tentunya ini akan berdampak nanti. Kemudian berikutnya adalah kontaminasi mikroorganisme. Jadi mastitis misalnya, ini dapat menyebabkan susu menjadi tercemar oleh bakteri patogen dan mengancam keamanan pangan nantinya. Yang keempat, kerugian ekonomi ya, penolakan susu. Susu dengan SCC ya, yang tinggi atau yang mengandung residu antibiotik sering atau ya jelas seringkali ditolak ya oleh pabrik pengolahan. Kemudian biaya perawatan dan pengobatan. Jadi pengobatan sapi yang terkena mastitis termasuk antibiotik dan pemeriksaan oleh dokter hewan ya, menambah biaya kos ataupun biaya yang harus dikeluarkan oleh peternak ataupun perusahaan ya yang bergerak di bidang persusuan. Kemudian kerugian jangka panjang. Kalau terjadi infeksi kronis, ini dapat menurunkan umur produktif sapi ya, yang tadinya bisa lebih panjang, ini akan berkurang. Nah, ini akan mengurangi efisiensi peternakan secara keseluruhan nantinya. Yang kelima ya, pengaruh terhadap reproduksi dan kesehatan umum sapi. Jadi sapi dengan ambing yang tidak sehat sering mengalami penurunan nafsu makan dan stres dia ya. Sapinya itu akan stres yang dapat mempengaruhi siklus reproduksi dan kesehatan tubuh secara umum. Yang keenam, dapat dampak pada produk olahan susu ya. Rendahnya yield produk ya. Jadi penurunan kadar protein dan lemak dalam susu berdampak pada hasil produk seperti keju, mentega, dan yogurt. Kemudian kualitas produk yang tidak stabil. Susu berkualitas rendah menghasilkan produk dengan rasa ataupun tekstur dan umur simpan ya yang tidak optimal nantinya. Berikutnya adalah pengaruh pada konsumen ya. Susu berkualitas rendah memiliki potensi lebih tinggi untuk menyebabkan terjadinya alergi, misalnya terjadinya infeksi ataupun resistensi antibiotik pada manusia jika susu tidak diproses dengan baik. Nah, susu untuk meminimalkan dampak, solusinya ya, bagaimana kalau misalnya itu sudah terjadi, tentu kita butuh solusi untuk meminimalkan dampak. Yang jelas yang harus dilakukan adalah pemeriksaan rutin. Jadi deteksi dini mastitis subklinis melalui tes seperti California Mastitis Test atau CMT. Ini juga harus dilakukan. Kemudian pencegahan infeksi. Jadi menjaga kebersihan alat pemerahan ini ya. Mudah kita lakukan ini ya, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan SOP. Kemudian lingkungan kandang ataupun ambing sapi itu sendiri benar-benar harus dijaga kebersihannya. Kemudian manajemen nutrisi, jadi memberikan pakan yang seimbang dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau sapi perah kita. Kemudian manajemen pemerahan yang tepat, jadi memastikan teknik dan alat pemerahan tidak menyebabkan terjadinya cedera pada ambing sapi perah kita. Nah, dengan pencegahan dan manajemen yang baik tentunya dampak kesehatan ambing terhadap produksi susu dapat diminimalkan sehingga produksi tetap optimal dan ekonomis ya. Kemudian upaya pencegahan dan pengelolaan kesehatan ambing ya. Jadi pencegahan dan pengelolaan kesehatan ambing sangat penting. Jadi upaya preventif itu sangat penting untuk menjaga produksi susu tetap optimal serta mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar nantinya. Nah, berikut ini langkah-langkah yang bisa diupayakan untuk mencegah ya, dengan usaha atau usaha preventif dan pengelolaan kesehatan ambing yang efektif nantinya. Yang pertama ya tentunya kebersihan dan sanitasi. Jadi lingkungan kandang misalnya, pastikan kandang itu selalu bersih, kering ya, dan memiliki ventilasi yang baik ya tentunya ya. Kemudian gunakan alas lantai yang bersih dan ganti secara rutin ya.
terutama di area tempat sapi berbaring. Pada saat ini sudah banyak ya alat ya, bahkan ada karpet yang bisa digunakan ya, karpet dari karet ya, yang bisa digunakan untuk lantai dan mudah dibersihkan. Kemudian hindari genangan air yang dapat menjadi sumber infeksi ya nantinya. Kemudian berikutnya adalah kebersihan alat pemerahan ya. Cuci dan sterilkan alat pemerahan sebelum dan sesudah digunakan. Kalau perlu bisa menggunakan air panas ya dan deterjen khusus ya yang aman bagi manusia tentunya ya untuk membersihkan alat pemerahan ya. Kemudian kebersihan ambing, bersihkan ambing dengan larutan antiseptik sebelum pemerahan untuk mengurangi kontaminasi. Tentunya antiseptik tersebut atau antiseptik yang digunakan harus benar-benar aman ya, tidak hanya untuk ternaknya tapi juga terhadap orang ataupun anak kandang atau pekerja yang ada di situ ya. Kemudian keringkan ambing dengan kain bersih yang berbeda untuk setiap sapi. Kalau misalnya untuk peternakan rakyat ya, ini harus tetap dijaga ya. Jangan seperti manajemen tukang cukur ya, handuknya itu saja. Ini akan berdampak, bisa menularkan kalau terjadi kasus mastitis, bisa menular ke ternak yang lain. Kemudian manajemen pemerahan yang tepat, jadi teknik pemerahan, gunakan teknik pemerahan yang lembut dan tidak melukai ambing. Kemudian hindari memerah dengan cara yang keras, misalnya menarik keras, puting susu. Kemudian jadwal pemerahan ya, lakukan pemerahan secara teratur pada waktu yang sama setiap hari untuk mengurangi stres pada sapi. Kemudian pemerahan sapi terinfeksi, jadi pisahkan sapi yang terkena mastitis, perah sapi ini untuk terakhir untuk mencegah penyebaran infeksi ke sapi yang lain. Kemudian tentunya dilakukan pemeriksaan rutin, jadi deteksi dini mastitis ya. Ini karena mastitis ini sangat bisa menimbulkan kerugian yang besar ya. Jadi misalnya gunakan California Mastitis Test atau CMT atau uji SCC ya, Cell Somatic Count ya, untuk mendeteksi mastitis subklinis secara berkala tentunya. Kemudian pemeriksaan oleh dokter hewan ya, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter hewan ya atau mantri hewan disesuaikan dengan keberadaannya ya di tempat masing-masing untuk mendeteksi masalah sebelum terjadi yang lebih serius nantinya. Oke, jadi pencegahan trauma pada ambing juga ya, dimulai dari desain kandang. Gunakan desain kandang yang mencegah sapi itu terluka, seperti sudut yang halus dan tempat ya berbaring yang nyaman. Kemudian tentunya dilakukan pengendalian serangga ya. Kendalikan lalat dan serangga lainnya yang dapat menyebabkan iritasi atau luka pada ambing. Kemudian juga dilakukan manajemen masa kering atau dry period management ya, seperti yang sudah sempat kita jelaskan sebelumnya ya. Kemudian masa kering ini adalah periode ketika sapi tidak diperah sebelum melahirkan. Kemudian gunakan terapi dry cow ya untuk membersihkan ambing dari infeksi selama masa ini. Kemudian pastikan sapi ya dalam kondisi sehat sebelum memasuki masa kering. Kemudian isolasi sapi yang sudah terinfeksi atau sudah sakit ya. Jadi pisahkan sapi yang mengalami mastitis untuk mencegah penyebaran bakteri. Kemudian gunakan alat pemerah terpisah ya untuk sapi yang terinfeksi ya. Kemudian tentunya pelatihan peternak ataupun anak kandang ataupun petugas. Jadi latih peternak dan pekerja untuk mengenali tanda-tanda mastitis ya. Kemudian menjaga kebersihan dan menerapkan teknik pemerahan yang benar. Kemudian yang ke-10 tentunya monitoring dan recording atau catat ya. Catat semua harus kasus mastitis ya, termasuk sapi yang terinfeksi, misalnya pengobatan yang
telah diberikan dan hasilnya seperti apa ya, jadi ada rekodnya. Kemudian data ini akan membantu dalam manajemen kesehatan ternak dan kita melakukan pencegahan di masa depan ya. Jadi upaya preventif itu upaya dengan cara atau dengan kronologi yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran untuk mengambil keputusan nantinya. Dengan langkah-langkah ini ya, resiko gangguan kesehatan kambing dapat diminimalkan sehingga produktivitas dan kualitas susu tetap terjaga. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.